أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita kembali bahasan pokok, yaitu tentang seputar adab akhlak atau muamalah, supaya lebih efektif dan tidak ada overlapping, tumbang tindih. Kita sering melihat, mungkin merasakan, entah menjadi pelaku atau jadi korban, yaitu antara menipu atau jadi korban penipuan. Yang marak sekarang apa ini? Penipuan. Wedding organizer. Benar? Jadi penyedia jasa untuk pernikahan, pesta pernikahan. Belum kelar yang di Depok, muncul di Cianjur. Ya, anak muda mau jadi pengantin siapa nih? Waspadalah. Diiming-iming paket murah, nyatanya jadilah pelajaran bagi kita. Tapi lagi-lagi model kita memang kebanyakan mudah ditipu, benar. Dan sebagian juga terlalu berani menipu orang lain. Nah, kita mulai masuk ini, supaya kita punya bekal, jangan menjadi pelaku penipuan, menipu, atau juga jangan mau menjadi korban penipuan. Jadi jangan menipu dan tertipu. Dalam bahasa Arab digunakan istilah ketika bicara transaksi ekonomi. Di antara yang dilarang karena merugikan adalah gharar. Pernah dengar? Gharar. Transaksi yang mengandung ketidakpastian. Karena berpotensi merugikan siapa itu? Konsumen. Cabangnya banyak nih. Seseorang membeli barang dalam sebuah bungkusan yang tidak boleh dilihat, gharar. Karena bisa merugikan konsumen, barangnya ada atau tidak sesuai spesifikasi atau tidak. Dibuka, lihat dulu. Maka ada peribahasa kita, jangan seperti beli kucing dalam karung. Tapi di Bekasi kucing dibunuh, Pak. Diperkarakan itu sama grup penyayang binatang ini. Dipukul pakai gagang sapu sampai mati. Dah, jadi transaksi yang mengandung ketidakpastian disebut gharar. Contohnya banyak seperti tadi. Atau barangkali banyak yang tidak menyadari ditunjangnya dengan teknologi. Sekarang orang berjual beli nggak perlu ketemu kan? Nggak perlu pakai akad kan, benar? Benar nggak, Pak? Cukup pakai aplikasi kan? Tapi tahukah di antara kita belum tentu yang ditawarkan itu barang milik yang menjual. Faham? Belum tentu yang ditawarkan di aplikasi itu barang milik siapa itu. Karena salah satu rambu-rambu yang dilarang bertransaksi masuk kategori gharar adalah menjual barang yang bukan miliknya. Bapak ingin iklan aja di WA, dijual motor Beat warna ungu. Itu motor saya itu. Mentawar-tawarin aja. Sementara pemilik nggak ada isi benar kepada bapak itu. Hukumnya apa itu? Haram.
Nah, sudahkah kita mengecek ketika memesan barang melalui aplikasi bahwa itu benar barang miliknya? Ada yang tahu? Kita yang penting murah, yang penting cepat. Dan yang paling sering kita alami ketika memesan melalui online, kalau tidak sesuai spesifikasi, boleh barang ditukar nggak? Tuh, ini korban apa penjual nih? Nggak boleh. Harusnya nggak sesuai, balik. Nah, itulah bicara potensi menipu dari sisi transaksi disebut gharar. Nah, ada lagi istilah ghurur. Dalam Al-Quran banyak yang kita dapati. Nah, saya kutip lagi, masih tentang transaksi. Cabang atau bagian itu mirip dari gharar itu disebut ghishi. Sama artinya menipu. Menipu dari sisi menutup cacat produk. Benar? Menutupi cacat produk. Saya kutip lagi di riwayat Imam Muslim, Rasulullah melintasi, sebutlah pasar. Lalu dilihat seorang penjual gandum dalam karung. Karena ada yang mencurigakan, lalu Nabi merogoh tangannya masuk ke karung itu. Benar didapati bagian bawah karung basah. Maka Nabi bertanya kepada penjual, apa ini? Lalu dia menjawab, kena hujan. Lalu Nabi berkomentar, kalau memang begitu kenapa nggak dibalik? Yang basah di atas, yang kering di bawah, supaya calon pembeli tidak tertipu, tahu yang basah itu. Maka Rasulullah seketika bersabda, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu bukan golongan saya. Tapi rasanya sekarang susah cari penjual yang jujur ya, Pak. Di mana adanya? Umumnya apa itu? Umumnya apa? Kan kemarin udah contohnya, penjual mobil second, ada yang terang-terangan mobil ini bagus tapi pernah kecebur jurang, mobil ini bagus pernah keserempet kereta, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak berani? Kenapa? Takutnya sama rupiah dia. Harusnya bilang apa adanya supaya calon pembeli tidak merasa tertipu karena haram. Coba kita lihat surah An-Nisa misalnya. Karena orang berjual beli dalam rangka mencari harta kan, untuk memenuhi kebutuhan. Surah An-Nisa 4 ayat 29. Nah, kita diingatkan ini. Surah 4 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan apa itu? Batil. Menipu batil enggak? Menipu batil enggak? Batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Tapi bukan mutlak, ini salah satu syarat. Jadi bukan sekedar suka sama suka aja. Kalau zatnya haram, walaupun suka sama suka jadi apa? Jadi haram, Mas. Kan penting suka sama suka, suka-suka teler, suka-suka mabuk bareng gitu. Ya haram, Mas. Karena zatnya haram. Terus lanjutannya, illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kamu membunuh dirimu yang menjerumuskan dalam transaksi yang batil tadi. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Coba lihat dampaknya. Kalau pedagang menipu konsumen, sakit hati nggak? Menimbulkan permusuhan nggak itu? Menimbulkan permusuhan nggak? Nah, mungkin ada penjual ngancam nih, gua bales lo, tungguin, itu ya. Ya, ikan bawal di pinggir kali, ente jual aneh beli. Galak itu. Cakep, siapa yang cakep?
Tapi insya Allah kita pembeli-pembeli jinak ya Pak ya. Jangan balas dendam. Nah itulah Islam tuh antisipatif terhadap perbuatan kezoliman. Kan Rasulullah bersabda secara umum, ittaquz zulma. Fa innahu zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dari setiap perbuatan kezoliman. Kan tadi ini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Zolim kan? Karena setiap perbuatan zolim, nah ini siksa di akhirat nanti digambarkan kegelapan di alam kubur. Benar? Zulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di akhirat nanti. Sudah dikubur gelap, alam kubur, di akhirat pun gelap. Tanda siksa yang berat itu. Rasulullah pun mengingatkan bahwa kalau diantara kita masih kekeh aja nggak memperdulikan rambu-rambu syar'i ketika bermuamalah, sehingga berbuat zalim, gharar, menipu dan seterusnya, maka yang dia dapat halal haram tuh. Yang dia dapat halal haram. Haram. Kalau orang makannya haram, berkah atau gimana itu? Berkah apa gelisah? Bapak Ibu maunya yang mana? Harta melimpah atau berkah? Pasti dua-duanya, berkah dan melimpah. Luar biasa. Kita carilah keberkahan walaupun pas. Percuma sekedar melimpah tapi nggak berkah, gelisah Pak. Rekening gendut, jumlah 2M, sebentar-bentar ditelepon KPK itu. Gimana? Halo? Gimana? Gelisah nggak Pak? Gelisah. Udah mendingan udahlah cukup aja. Asal jangan cukup merepotkan. Sedang aja itu. Jadi kalau orang nggak memperhatikan rambu syar'i masuk ke dalam tubuhnya memakan yang haram, Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhdin. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula bihi. Maka neraka lebih cepat memakan dagingnya itu. Nanti sekarang mah enjoy aja ya. Maju tak gentar, bela. Kutunggu kau nanti, kejarlah daku kau kutangkap itu. Karena banyak orang tuh yang keras kepala merasa bisa bermain itu. Padahal udah jelas ini. Sedikit maupun banyak, terlihat atau tersembunyi, diketahui ataupun tidak, Allah Maha tahu nggak? Allah Maha tahu nggak? Allah Maha tahu. Jangan coba-coba itu. Nah baik, jadi jangan menipu dalam berdagang. Ada lagi yang main takaran timbangan. Padahal dalam surah Al-Mutaffifin ada nggak? Dari ayat pertama itu Al-Mutaffifin, bagian dari juz'u amma itu, dimana di ayat awal Allah menegaskan wailul lil mutaffifin, surah 83 ya. Celaka. Siapa itu? Siapa itu? Orang yang mengurangi takaran timbangan itu. Curang. Kezaliman bukan? Kezaliman bukan? Kezaliman. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Siapa yang celaka? Orang yang bila menerima takaran dari orang lain minta apa? Dicukupkan. Tapi sebaliknya wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mereka menakar, menimbang untuk orang lain, diapakan itu? Diapakan? Nah, berapa banyak oknum pedagang? Contoh oknum, bukan semuanya. Makanya kita harus cerdas nih sebagai pembeli. Beli jeruk yang sederhana lah, sekilo rata-rata 7 butir, benar? Ya, nah, dicoba, oke, deal, harganya ditimbang, pakai timbangan digital lagi, depan konsumen nggak itu? Ada angkanya nggak itu? Diset dari nol nggak? Diset dari nol nggak? Ya baik, oke, sekilo lah, ya 99, sekian lah sekilo, kan 7 butir. Tapi ketika mau dibungkus, tangannya bermain, yang satu dijatuhin, klek, tinggal berapa nih? 6. Nimbang lagi nggak? Enggak. Kalau yang cerdas, bentar bang, saya nimbang ulang, terus kurang. Mana yang satu itu?
Halo. Terus kadang-kadang ada bermain curang lagi nih. Ini maaf, jangan tersinggung pedagang nih. Jangan tersinggung. Harusnya beruntung diingatkan ini sebelum mati. Mau serangan jantung? Mau nggak? Atau serangan fajar? Kayaknya demennya serangan fajar nih. Hati-hati. Jadi maut itu nggak pandang bulu. Kalau Allah berkenan mau tua kayak mau muda kayak, benar Pak? Benar? Atau Bapak mengandalkan serangan balik? Siapa? Nanti nih Manchester City lawan West Ham. Karena dia udah dicoret, dihukum 2 kali ya, nggak boleh berlaga di Eropa. Benar? Nggak tahu. Update sih. Makanya pemiliknya Syekh Mansur An-Nahyan itu ketar-ketir itu. Itu pemegang saham Pak. Bapak kenal Syekhnya nggak itu? Itu pemilik sahamnya itu. Nah, jadi kembali yang tadi, kita membeli sesuatu, oke, deal seperti tadi buah atau apalah barang. Ketika dibungkus tanpa sepengetahuan pembeli itu udah disiapkan bungkusan baru, paham Pak, yang mirip, ditukar nggak? Set, dikasih yang KW. Apa itu KW? KW di bawah kualitasnya itulah. Yang asli apa? Yang muncul yang mana? Kita kan nggak peduli itu. Itu ada itu. Dan tindakan kecurangan itu dalam takaran timbangan yang paling umum terjadi yaitu hanya penjual minuman yang pakai batu es. Coba tanya, jualan isi apa jualan batu es? Ukuran large batu esnya seberapa? Gimana? Ayo. Beli large batu esnya separuh, baru berapa kali sedot udah Pak. Ini jualan isi apa batu es? Jangan. Maka di ayat sambungannya 4, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ini orang-orang berbuat curang, tidak mereka mengira bahwa mereka nanti akan dibangkitkan alam akhirat enggak itu? Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Diadili enggak itu? Nah, maka jangan menipu. Demikian pula kita jangan mau tertipu. Istilah lainnya ghurur. Tapi sayangnya banyak memakan korban terus ini. Padahal kita buka lagi Surah Al-Infitor, sekarang mundur 82. Tadi kan 83. Al-Mutaffifin sekarang 82, mundur. Hafal nomor ayat, nomor surah atau nomor punggung, Mas? Nomor punggung, luar biasa. Nomor berapa favorit Mas? Top skor siapa? Nggak hafal. Udah liga domestik dah. Tuh Piala Gubernur Jatim, Markus Simic. Nomor berapa? Nggak update, ya sudahlah. Nih nomor surah aja nih 82. Ayatnya berapa? Ayat 1 sampai 5 itu menyinggung tanda-tanda kiamat kubro. Idzas samaun fatarat, bila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bila bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, bila laut meluap. Wa idzal kuburu bu'sirat, bila penghuni kubur diapakan? Dibangunkan lagi, bangkit. Hari kiamat ini. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia itu nyadar kelalaiannya. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, an-nasu niyamun, manusia itu bagaikan tertidur. Fa idza matu intabahu, kalau dia udah mati baru nyadar, baru ngeh ya, baru ngeh itu. Makanya di sini aliman nafsu ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah diperbuat dan apa yang dilalaikannya. Sudah selesai, nggak bisa balik lagi. Ada tayangan ulang? Ada tayangan ulang? Replay barangkali? Nggak ada. Maka di ayat 6 ini kata tertipu, gharra,
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu sehingga kamu durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih? Mengapa? Jadi kalimat tanya itu kenapa? Artinya Pak, jangan sampai dong kamu tertipu. Dunia ini fana Bapak Ibu jamaah sekalian, limited, pasti binasa. Maka selalu waspada. Betul manis, hijau, menarik hati semua pihak nggak? Lihat aja tuh orang-orang yang berebut dunia sampai habis-habisan, mati-matian. Tapi urusan akhirat asal-asalan, kawe-kawean. Makanya tadi disinggung, mau nggak serangan jantung tuh? Gimana? Mau nggak? Nggak mau. Ini lagi ngaji loh, siap nggak? Katanya mau husnul khotimah. Nah, ini kan lagi kebaikan, siap nggak? Atau mau sudden death, nggak ada extra time. Nah, jangan tertipu. Maka diantara ciri orang yang membentengi diri, tidak mudah ditipu, dia selalu ingat mati. Kita buka surah Ali Imran. Surah berapa itu? Surah berapa? 3 ayatnya 185. Surah 3 ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Makanya mengomentari orang yang sudah mati, meninggal, jangan ikut-ikut orang lain. Rame serangan jantung, nggak nyangka ya kemarin masih gitu, kenapa jadi nggak nyangka? Kullu nafsin, kenapa? Masih muda ya, emang kenapa? Emang kenapa? Kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi nggak? Emang kenapa? Maka orang beriman kalau ada apa-apa itu sesuatu di luar harapan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Itulah kehendak Allah, sudah. Karena kalau nggak bisa kontrol diri itu bisa jadi sumpah serapah itu. Ya Allah masih muda, kasihan, tega-teganya. Nah kan nyalain siapa itu? Nyalain siapa itu? Nggak boleh. Apalagi ikut orang kafir. Orang meninggal disebut telah pergi ke peristirahatan terakhir. Ngaso apa? Terus ucapannya selamat jalan bro. Mau piknik kemana? Orang beriman gak tertipu. Udah ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah ampuni dosa beliau. Selesai. Paham Mbak? Ini gara-gara sadar tidak sadar mencontoh orang luar begitu. Penyebutannya, kemudian aduh sibuk aja nuansa dunia, tertipu. Sekarang kan banyak yang menawarkan lahan kuburan kan Pak? Tipe berapa? Tipe berapa? 21 ya? 2 kali muter sekali ketemu gitu. Itu luas. Terserah lah, itu cuma tempat. Yang penting bekal amal soleh. Benar. Kalau memang antisipasi nanti kesulitan lahan, oke lah. Yang mubah tuh, tapi jangan mengkhususkan. Kadang-kadang, bro, mati di mana bro? Kubur. Di sana lewat tol, keren, di samping artis lagi. Emang jaminan apa? Halo, bener Pak? Meskipun kuburnya tuh di kuburan kampung namanya kober, tahu kober? Itu bahasa Arab, kobrun, karena wakaf bacanya kober gitu. Tuh, tapi yang penting kan amal soleh, bener Pak? Kata Rasulullah, yatbaul mayyitu salasun, yang mengiringi jenazah cuma berapa? Cuma berapa? 3. Bapak ikut kemarin gak sih San Diego Hills? Mampir ke Bejaten gak sih? Katanya temennya, friend gitu. Itu ikut aja yang 3 tuh. Yang ikut siapa? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, apa? Amalnya. Selesai penguburan 2 pulang siapa? Siapa?
Ya udah, wa yabqa amaluhu, yang kekal menemani amal. Dan kembali yang tadi surah Al-Imran ayat 185, bahwa setiap makhluk bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini supaya enggak tertipu waktu hidup di dunia ini. Di hari akhirat saja akan disempurnakan balasan kalian. Jadi bagi orang beriman, walaupun dizolimi belum balan, sudah membela hak bijak, sudah, nanti ditunggu ada pengadilan apa itu? Pengadilan apa, Pak? Pengadilan abadi akhirat kelak. Semua dibalas. Proses dahsyat panjang. Hisab, mizan, sirat dan seterusnya. Dan di sana cuma disediakan 2 tempat. Apa? Surga dan neraka. Maka faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa setelah proses dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi itulah target orang beriman, jangan tertipu. Target kita nanti di akhirat masuk surga. Sekaranglah saatnya beramal soleh, ngumpulkan bekal, sering berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu kan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada kata gurur enggak tuh? Tadi kan gharor, transaksi, sekarang gurur. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang menipu daya. Maka janganlah tertipu. Kita buka lagi surah Fatir, surah yang 35. Kemarin sempat kita bahas kan tipu daya setan kan? Tipu daya setan. Di antaranya menggelincirkan kita. Nah, di surah Fatir inilah dipertegas lagi. Surah 35 ayat 5 dan 6. Surah 35 ayat 5 dan 6. Ya Yuhannas, yang dipanggil siapa itu? Manusia. Kita kan? Semua nih. Inna wa'dallahi haqq. Sungguh janji Allah. Janji Allah. Kalau janji kita, kalau ngopi janji jiwa. Luar biasa. Kopi kenangan. Apa kopi sianida? Macam-macam itu nama, luar biasa. Janji Allah maha benar. Kalau janji kita 50-50 lah. Kadang on, kadang off. Benar ya? Iya, janji Allah maha benar loh. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu. Berapa lama sih durasi kita? Pulsa kita berapa? Berapa, Pak? 70. Iya, pulsa. Baterainya low bed. Pulsa kredit, baterai low bed. Jatuh lagi, ya udah. Ibaratnya kan gitu. Jangan tertipu. Itu lihat aja kalau Allah berkehendak. Banyak orang tercengang-cengang, masih muda kemarin sehat. Terus, benar Pak? Benar nggak? Memang kenapa? Apa saja kalau Allah berkehendak bisa terjadi nggak? Surah At-Taghabun 64 ayat 11. Buka aja 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang terjadi melainkan atas kehendak Allah. Siapa yang beriman akan diberi petunjuk. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dah, surah Fatir. Jadi jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pula setan yang pandai menipu, memperdaya kamu tentang Allah. Tapi sayangnya banyak korban. Karena jurus maut setan diantaranya patulul amal, memanjangkan angan-angan. Makanya lihat aja kita nih menjadi korban, berani benar menunda. Udah azan, hayya 'alas shalah, tuh. Jadi panggilan azan dibalas dengan suara mercon, gitu. Harusnya apa jawabnya? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah.
as-salatu khairum minan naum, subuh ya. Dibisikin setan, ente salat tenaun-naun. Kumaha euy? Gelo, tahu gelo? Nah itu taswib, suka menunda, tulul amal, manjangkan angan-angan. Dan nanti ajalah Allah Maha Pengampun, tobat nanti pas pensiun. Nunggu usia berapa tadi? Berapa Pak? Ini berapa nih? U16, U19, U23 dijamak itu, pelatihnya Sintayong. Indra Sapri udah digeser itu, Mas nggak tahu? Nah udah itu timnas kan ada U16, U19, senior berapa? Ini yang hadir U berapa nih? 63 apa 36 ini? Dan maksud saya jangan tertipu, karena kalau Allah berkehendak mau muda mau tua, kalau ajal udah tiba bisa ditawar nggak, ditunda nggak? Nggak bisa. Terus ayat 6, innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sungguh setan itu musuh bagimu. Jadi Bapak Ibu, kalau sebagai muslim kan pedomannya yang utama diantaranya Al-Quran. Kalau mau tahu siapa musuh kita, baca Quran. Siapa nih? Siapa nih? Musuh kita siapa? Kalau baca yang lain, musuh kita siapa? Ya itu. Siapa musuh kita itu? Kalau lihat Al-Quran, musuh kita setan. Inna syaitona lakum aduun fattakhidhu aduwa, maka perlakukanlah ia, siapa itu? Setan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya, kru-krunya itu loh, grup-grupnya itu loh, fans-fansnya, tahu nggak? Follower, tahu follower? Nah itu, untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Member get member itu. Maka jangan tertipu. Tapi sayangnya selalu memakan korban. Benar nggak? Ya lihat aja itu, nggak apa-apa Mas. Homer itu untuk menghangatkan badan, musim dingin kan gitu kan? Nggak apa. Nggak apa-apa kok. Itu kan segelas tambah darah. Benar, 2 gelas naik darah, 2 kerat berdarah-darah. Nah itu. Bertengkar tuh, gelok semua itu, bunuh-bunuhan. Benar, tuh yang kemarin tuh daerah Jawa Barat tuh, supir angkot digorok, dikira dirampok, bukan, temennya itu baru pulang dari LP, tersinggung digorok, habis mabok bareng tuh. Apa nggak mau ngambil pelajaran? Setan begitu pintar menipu manusia. Benar Pak? Ada yang istri bunuh suami, ada. Nggak pakai peso, pakai selimut, Mas, dibekep itu. Ada lagi kemarin di mana tuh orang tua kandung bunuh anak kandung. Pasti judulnya apa? Dibisikin apa, makhluk gaib itu, kesetanan. Aduh, alibinya pintar banget ya. Karena apa? Saudaranya sakit, ini katanya harus dibunuh. Gelok lagi itu. Itulah setan. Setan pandai menimbulkan permusuhan. Dah, bapak moyang kita siapa? Adam. Itu pernah tertipu oleh si gembong setan dari golongan jin, iblis kan? Nah, nyambung lagi dah yang kemarin kita sempat baca itu. Ketika itu sudah ada malaikat, sudah ada iblis. Surga, neraka, bumi isinya sudah ada. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluk yang namanya manusia, Adam. Benar kan? Nah, baik. Surah Al-Baqarah nanti buka ayat 30 sampai 37 itu. Kan malaikat tanya, untuk apa diciptakan makhluk yang suka bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Kan Allah bantah itu, saya lebih tahu dari kamu. Benar kan? Lebih tahu dari kamu. Makanya Allah tes itu. Bagaimana cara ngetesnya? Bahasa kita ya. Ya, diciptakanlah Adam. Selesai malaikat, coba sebutin nama benda-benda. Nggak bisa.
Sekarang Adam yang udah jadi, sebutkan nama-nama benda Allah ajarkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Baru nyerah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan itu ayatnya. Nah, sekarang Adam udah jadi. Allah perintahkan nggak malaikat sujud? Sujud? Nah, oke, taat mereka. Yang nggak mau siapa? Illa iblis. Itu kan? Siapa iblis? Baca surah Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni. Depannya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Jin itu dari apa? Dari api. Maka di surah Al-A'raf ayat 12 Allah tanya, kenapa iblis kamu nggak mau sujud waktu aku perintah kepada Adam itu? Sujud, nggak mau. Apa jawabannya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Dari sisi apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya diciptakan dari api, Adam tanah. Allah murka, diusirlah iblis dari dalam surga. Nah, sekarang Adam, dah Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Masa jomblo mas? Makanya jangan pada jomblo-jomblo nih. Ayo segeralah ya mas, segera ya. Terserah mau pilih metik kayak manual kayak terserah lah. Tapi jangan sejenis ya, awas lo, haram itu. Nah, Allah ciptakan Hawa dari apa? Dari apa? Tulang rusuk siapa? Adam. Bagian mana? Kiri depan, kiri atas, penyerang tengah. Hei, kiri atas yang bengkok. Nah jadi, setelah jadi, barulah Allah perintahkan, tinggallah kamu berdua di dalam surga. Makanlah makanan yang ada, tapi ada larangannya apa? Wala taqroba hatihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Surah Al-Baqarah lagi balik. Jangan kamu dekati pohon terlarang. Gak ada namanya. Jangan suka kasih-kasih nama atau mengada-ngada. Buah khuldi lagi. Habis ngaji bapak sama saya ke toko buah, kita buktikan ada buah khuldi. Ayo tanggung jawab lu. Yang ada buah naga, buah kiwi, buah duren, duku lagi. Nah, wong kita galuh ini. Lagi panen itu duku Palembang. Tapi kadang-kadang lupa gerobaknya tulisannya duku Palembang, yang dijual malah apa? Rambutan. Atau sebaliknya tulisannya parakan binjai, yang dijual duku, nggak match itu. Kalian punya gerobak tuh ganti dong, giliran duku Palembang, giliran rambutan parakan binjai gitu, kasih tahu tuh mah, itu pedagang kreatif tuh, set ganti nama set gitu. Apa ya dah, gerobak kreatif dong. Nah baik, kembali yang tadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah iblis sekarang ada di mana tadi? Ini kita ambil pelajaran, jangan mau ditipu, karena bapak moyang kita pernah ditipu sama siapa? Sama iblis. Iblis dari luar surga menggoda Adam dan Hawa itu yang ada di dalam surga. Kan tadi suruh tinggal makan makanan yang ada. Larangannya apa tadi? Jangan kamu dekati pohon terlarang itu. Gak ada penjelasannya pohonnya apa dan bagaimana. Pokoknya kalau Allah sudah larang, sami'na wa ta'na. Iblis bikin hoax, memprovokasi dari luar surga. Kira-kira gini, nanti ada ayatnya. Adam, tahu gak kamu Allah melarang kamu dekati pohon ini supaya kamu tidak jadi malaikat, supaya kamu tidak kekal di dalam surga, termakan. Maka surah Al-A'raf tadi surah 7 ya. Nah di ayat berapa? 23, 22 dan 23. Fadallahuma bighurur. Maka iblis menipu keduanya. Termakan provokasinya gak? Akhirnya dimakan gak buah dari pohon terlarang itu? Allah murka, diusir gak akhirnya? Diusir gak? Diusir. Jadi bermusuhan. Alhamdulillah tobatnya diterima. Coba kalau enggak, berapa kita ini? Makanya kita sering berdoa kan surah Al-A'raf lagi.
qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sering baca nggak tahu motifnya, surah Al-A'raf itu. Nah, ini pelajaran kita bahwa jangan menipu dan jangan juga mau ditipu. Kesempatan lain kita akan bahas lagi transaksi-transaksi yang dilarang, yang sering kita hadapi nih. Itu baru gharar, belum riba. Benar? Belum yang haram, belum yang batil. Nah, mudah-mudahan bahasan sederhana ini minimal mengingatkan kita. Kita punya bentengan, hidup di dunia sementara, pasti mati. Ada pengadilan nanti, pengadilan abadi. Semoga Allah beri ampunan, hidayah, taufik, keberkahan bagi kita semua, dihindari dari siksa kubur dan neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Terserahlah meninggalnya apa, serangan jantung, serangan mendadak, yang penting husnul khatim. Terserahlah dikuburnya di mana, yang penting banyak bekal amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah masuk isya? Cukup? Ya, terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله